Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, ketika kita pertama kali berkebun kelapa sawit, tentunya satu hal yang membuat kita itu sangat khawatir adalah serangan hama, yang salah satunya hama paling menjengkelkan, yaitu hama babi hutan atau babi liar. Karena ketika babi hutan ini menyerang, bisa-bisa satu hamparan kebun milik kita itu habis semua, teman-teman. Ya, kita tentu akan sangat shock karena biaya yang sudah kita keluarkan untuk membeli bibit atau menyemai bibit itu sudah sangat besar, dan tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itu, teman-teman, kita sebisa mungkin harus berupaya mencegahnya agar babi itu memang benar-benar tidak bisa merusak kebun kita. Nah, banyak sekali sebenarnya yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah babi itu bisa merusak tanaman sawit kita. Dan kita berbicara dari sudut pandang petani kecil ya, teman-teman, bukan dari sudut pandang perusahaan atau PT-PT besar, karena mungkin pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan besar tentu tidak akan bisa kita ikuti sebagai kita petani kecil, dan tentunya itu berhubungan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Jadi saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana mencegah hama babi dari sudut pandang kita sebagai petani kecil, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sesuai dengan pengalaman saya dan dulu saya lakukan, karena di daerah saya dulu banyak sekali babi yang merajalela, sehingga hampir beberapa batang, ya mungkin puluhan batang dari kebun saya ini benar-benar habis dimakan oleh babi hutan. Dan setelah saya lakukan pencegahan tersebut, alhamdulillah teman-teman, 100% satu pun tidak lagi terkena dari serangan babi itu. Dan kemudian ketika Covid datang ya, babi pun tiba-tiba menghilang, entah karena apa. Hingga saat ini babi sudah agak jarang di daerah saya, tapi mungkin di daerah teman-teman masih banyak serangan dari babi hutan. Silahkan ikuti terus tutorial ini. Nah, teman-teman, sudah banyak yang sudah dilakukan ya oleh petani, seperti dengan menggunakan bau-bauan, atau pakai minyak macan, atau pakai minyak biawak, atau pakai air kencing, atau pakai minyak babi itu sendiri. Dan kemudian ada juga yang melakukan pemagaran di seluruh kebunnya. Tentunya beberapa pertimbangan harus kita pertimbangkan seperti itu, baik dan buruknya, untung dan ruginya, supaya kita itu benar-benar melakukan pencegahan yang benar-benar efektif dan efisien. Jadi teman-teman, yang saya lakukan adalah memagari setiap batang sawit itu dengan menggunakan bambu seperti ini, teman-teman. Jadi saya menggunakan bambu. Mengapa saya merekomendasikan dengan menggunakan bambu? Yang pertama, teman-teman, bambu itu mudah didapat, karena di daerah kita atau di sekitar rumah kita atau punya tetangga kita pasti ada yang memiliki bambu di kebunnya. Jadi perhitungan pertama adalah bambu itu mudah didapat. Pertimbangan yang kedua adalah bambu termasuk bahan yang cukup murah. Mungkin saat ini satu batang bambu mungkin dihargai sekitar 5.000 hingga 15.000 lah paling mahal ya, kira-kira seperti itu. Dan satu batang bambu mungkin bisa untuk ratusan atau puluhan batang sawit, dan tentunya itu saya rasa itu cukup murah untuk kita lakukan. Yang ketiga, bambu cukup kuat, teman-teman, karena bambu ini pelapukannya cukup lama, mungkin setahun hingga 2 tahun bambu ini tidak akan lapuk meskipun tertancap di tanah ya, apalagi bambu yang sudah tua dan sudah kering. Jadi awetnya itu lebih lama dibanding dengan bahan-bahan yang lain, misalkan seperti plastik ataupun tali ataupun yang lainnya seperti itu. Dan yang ketiga, teman-teman, dan yang keempat, teman-teman, ini yang paling penting, bambu ini anti maling, teman-teman. Karena ketika kita menancapkan bambu ya, atau kita menggunakan bahan lain seperti talang seng ya, seng talang seperti itu kemungkinan besar juga bisa dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena jadi kita menghindari babi, tapi kita ya kerugian akibat ulah orang-orang iseng. Jadi bambu ini anti maling ya. Siapa sih yang mau mengambil bambu seperti ini? Itu kira-kira seperti itu. Terus yang kelima, teman-teman, bambu ini cukup kuat. Tadi kan tidak mudah lapuk ya.
cukup kuat. Ketika ditancapkan, bambu ini tidak mudah untuk ditarik kembali seperti itu. Jadi beda dengan kayu teman-teman. Ketika kita menggunakan kayu itu akan mudah dicabut, karena babi ini teman-teman selain dia itu sifatnya pemalu. Mengapa saya katakan pemalu? Ya buktinya babi itu selalu jalannya nunduk ya teman-teman. Dan selain mengapa dia malu, karena dia sering dipanggil babi mungkin ya. Jadi teman-teman, ketika pakai kayu, babi itu adalah mempunyai rahang yang cukup kuat, dan kayu itu bisa tercabut kalau kita hanya menggunakan kayu yang sebesar ini misalkan kan, sebesar lengan tangan, itu akan mudah sekali dicabut. Dan itu sudah banyak buktinya, mereka yang memagari pakai kayu itu mudah dicabut. Bahkan mereka yang menumpuk-numpuk potongan-potongan kayu besar itu pun masih bisa dibongkar oleh babi. Jadi kalau ketika menggunakan bambu ini cukup kuat. Selain itu bambu juga memiliki sisi-sisi yang tajam sehingga babi akan sulit untuk mencabutnya seperti itu. Jadi itu 5 faktor mengapa saya merekomendasikan dengan menggunakan bambu. Jadi kita langsung saja bagaimana teman-teman cara penggunaannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita potong bambu belah ya, sebesar ini kira-kira. Nah ini ukurannya ya, lebarnya bisa dikira-kira lah. Sebenarnya semakin kecil juga semakin bagus, tapi jangan terlalu kecil nanti patah ya, kira-kira tidak patah. Nah seperti ini. Dan panjangnya sebenarnya ini terlalu pendek teman-teman, harusnya lebih panjang karena saya di rumah hanya ada 1 batang tadi, sisa waktu saya gunakan dulu. Jadi ini saya potong agak pendek ya, karena ini hanya tutorial saja. Jadi kalau bisa agak seginilah ya, 80 cm. Jadi ketika nanti dibenamkan ke tanah sekitar 20 cm atau 25 cm, jadi sisa atasnya masih banyak. Jadi teman-teman, kita pagarkan di sekeliling sini ya, di sekeliling pohon sawit yang masih kecil ini, kira-kira seperti ini. Dan ujung bagian dalamnya ini teman-teman dikasihkan menghadap keluar. Nah seperti ini. Jadi kita paku ya, ini kira-kira. Dan ini akan sangat sulit dicabut teman-teman. Ini akan sangat sulit, walaupun kita ya, tentunya kalau akan mencabutnya mungkin mulut babi juga akan sedikit terluka. Dan ini sudah saya siapkan teman-teman. Lalu kita pagari keliling. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita pagari keliling. Semakin rapat sebenarnya semakin bagus ya. Tapi usahakan jangan terlalu mepet dengan batang ya teman-teman, karena akan mengganggu perkembangan sawit ya. Jadi agak-agak luas, tapi kalau bisa ini agak lebih rapat lagi. Kemudian usahakan pakai kawat ya, dililitkan kawat. Itu pakai kawat bangunan ya. Kalau saya dulu menggunakan kawat bangunan. 1 kilo itu sekitar 15.000 ya untuk saat ini ya, sekitar itulah 15, jadi cukup murah. Dan 1 kilo bisa digunakan untuk puluhan batang, jadi saya kira biayanya juga cukup murah. Terus pengerjaannya juga lumayan cukup cepat ya, kita kerjakan sendiri pun bisa seperti itu. Jadi kebetulan tadi saya sak plengan ya, tidak bawa ini. Ingat-ingat udah sampai kebun, loh kawat saya ketinggalan seperti itu. Jadi ini hanya tutorial. Nanti kalau usahakan pakai kawat keliling. Jadi teman-teman, itulah tutorial cara mencegah babi yang efektif ya. Saya rasa efektif karena saya sudah melakukannya dulu, dan alhamdulillah tidak ada satupun babi. Dia hanya datang, ada babi datang tapi hanya menyungkur-nyungkur bagian pinggir-pinggir. Terus mungkin berusaha untuk mencabut ini, si beliaunya tidak bisa mencabut. Mungkin itulah teman-teman tutorial hari ini ya, sesederhana ini, tapi saya yakin ini cukup kuat. Dan silahkan kalian coba di rumah. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.